Baik, di sini saya Nur Fatimah, NPM 21901081197 akan menjelaskan tentang anggaran biaya usaha dan rencana laba. Baik, saya akan menjelaskan pertama-tama tentang pengertian anggaran biaya usaha. Rencana anggaran biaya itu merupakan perkiraan biaya yang nantinya akan digunakan untuk pelaksanaan suatu kegiatan baik bisnis maupun proyek. Kemudian selanjutnya tentang tujuan anggaran biaya. Yang pertama yaitu menjadi alat pengukuran dan pengendalian performa kerja individu dan kelompok serta pemberian informasi sebagai landasan diambilnya sebuah tindakan koreksi. Yang kedua, sebagai alat koordinasi metode yang dipakai seseorang untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang dimilikinya. Yang ketiga, anggaran dapat menyatakan tujuan seseorang atau sebuah perusahaan secara jelas dan formal. Hal ini dapat menghindari kerancuan arah pencapaian seseorang atau perusahaan. Selanjutnya, yaitu dijadikan alat komunikasi bagi seseorang atau perusahaan kepada pihak lain sehingga anggaran dapat dipahami, didukung, dan dilaksanakan. Kemudian, sebagai alat untuk melihat rencana detail kegiatan seseorang atau perusahaan agar dapat mengurangi ketidakpastian dan memberikan pengarahan yang jelas bagi individu dan kelompok dalam upaya pencapaian suatu tujuan. Selanjutnya, pengertian rencana laba, yaitu rencana kerja yang telah diperhitungkan implikasi keuangan yang dinyatakan dengan bentuk proyek, perhitungan laba rugi, neraca, kas, dan modal kerja untuk rencana jangka panjang dan jangka pendek perusahaan. Untuk manfaat perencanaan laba, yang pertama itu membuat organisasi memiliki tujuan untuk mencapai laba tertinggi. Kemudian dapat pendekatan dalam memecahkan masalah, meningkatkan kinerja di semua tingkatan manajemen, dan menciptakan koordinasi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan jawaban dari soal yang diberi, yang itu menjelaskan tentang budget kebutuhan bahan baku. Dalam menentukan budget kebutuhan bahan baku, kita perlu mengetahui tingkat produksi dan bahan-bahan yang dibutuhkan. Di sini terdapat beberapa bagian dalam satu tahun, ada triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4. Untuk bahannya sendiri itu dibutuhkan 3 bahan, yaitu bahan X, bahan Y, dan bahan Z. Pada soal dijelaskan dalam memproduksi satu produk itu dibutuhkan 2 bahan X, 1 bahan Y, dan 2 bahan Z. Di sini terlihat pada triwulan 1 untuk pemakaian bahan X, tingkat produksi 1000 dikalikan standar produksinya 2, yaitu pada triwulan 1 2000, pada triwulan 2 2400, dan seterusnya sehingga tingkat produksi dalam setahun itu 4750, dan pada bahan X di satu tahun itu berjumlah 9500, dan hasil semuanya pada jumlah bahan dalam setahun yaitu bahan Z 9500, bahan Y 4750, dan bahan X 9500. Selanjutnya yaitu budget biaya bahan baku. Di sini kita tinggal mengalihkan saja untuk bahan dan tarifnya, dan berjumlah total keseluruhan yaitu 21.375.000 pada bahan X, bahan Y, dan bahan Z. Kemudian selanjutnya sama saja, yakni mengalihkan tingkat produksi dengan kebutuhan tenaga kerja langsung. Pada budget biaya tenaga kerja langsung di sini kita kalikan saja tingkat produksi dengan tenaga kerja langsung itu. Kemudian yang kita dapatkan berjumlah 14.250.000. Selanjutnya ada budget biaya overhead. Budget biaya overhead itu pada tahun ini yaitu caranya dasar dikali dengan tarif, sehingga pada FOH variable dan FOH tetap kita mendapatkan total keseluruhan sebesar 9.500.000. Yang kelima ada budget harga pokok produksi atau CGM. Cara mengetahui budget harga pokok produksi yaitu dengan menjumlahkan direct material cost dengan direct labor cost, kemudian dan FOH cost, yaitu sehingga dihasilkan
CGM yaitu 45.125.000, dan per unitnya kita mendapatkan 9.500, yaitu dengan cara total CGM dibagi tingkat produksi pada setahun itu. Kemudian selanjutnya nomor 6 yaitu budget harga pokok penjualan atau CGS. Di sini sudah dituliskan caranya, yaitu FG awal ditambah CGM dikurangi FG akhir. Di sini di FG awal kita dapat lihat yaitu FG awal 950.000, kemudian CGM-nya 45.125.000. Kemudian dikurangi dengan FG akhir yaitu 1.425.000. Sehingga diperoleh total HPP-nya yaitu 44.650.000. Di nomor 7 dijelaskan tentang budget laba rugi, yaitu dengan penjualan dikurangi CGS yang mana hasilnya nanti menjadi laba kotor. Kemudian dikurangi dengan biaya operasional dan akan menjadi laba sebelum pajak. Kemudian dikurangin pajak dan akan menghasilkan laba setelah pajak. Kemudian selanjutnya untuk jawaban nomor 2, soal nomor 2 yaitu anggaran beban usaha pada PT HBC. Pada tabel sudah dijelaskan untuk Januari, Februari, Maret di beban penjualan, pada komisi penjualan, angka penjualan, administrasi penjualan, sehingga jumlah beban usaha pada bulan Januari yaitu 5 juta, kemudian pada Februari 5.150.000, kemudian pada bulan Maret sebesar 5.300.000, sehingga total keseluruhan pada bulan Januari, Februari, Maret yakni sebesar 15.450.000. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.